Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Faruq dalam channel Belajar Dimas Al-Faruq, Dimas Pecinta Online. Kali ini kita belajar bagaimana caranya melakukan install ulang pada Mikrotik router board. Ya, install ulang itu kalau istilahnya di Mikrotik melakukan net install ya, untuk menginstal ulang itu. Pertama kita pelajari dulu trik caranya agar Mikrotik itu bisa terdeteksi di aplikasi net installnya. Caranya yang pertama yaitu saya contohkan, ini ada RB941. Nah, teman-teman, RB941 di sini ada beberapa buah ether, ada 4 buah ether ya. Nanti kita colokkan LAN yang masuk ke komputer untuk melakukan install adalah pada Ether 1 ya. Di sini ada tulisannya internet ya. Jadi tidak semua Mikrotik harus di Ether 1. Kadang RB1100 itu bahkan ada di Ether 13 kalau tidak salah ya. Tapi jelas tulisannya ada internet atau ada tulisannya boot gitu ya. Jadi ini adalah Ether atau port yang digunakan atau disambungkan ke komputer untuk melakukan net install ulang. Makanya ada beberapa kasus akhir-akhir ini, ada seorang masuk ke Mikrotik kita, mengubah settingan dan lain sebagainya, lalu mematikan Ether 1. Tujuannya apa? Agar tidak bisa di net install gitu ya. Jadi untuk Ether 1 yang ada tulisannya internet ini, untuk di 941 ini merupakan Ether untuk melakukan net install. Lalu langkah-langkahnya adalah untuk melakukan net install, kita pastikan Mikrotik dalam keadaan mati, dan cabut adaptor juga ya, karena 941 ini menggunakan port micro USB untuk adaptornya, maka cabut adaptor, cabut semua LAN yang ke AP dan lain sebagainya, dan sisakan hanya LAN ke Ether 1, Etherboardnya, dan dihubungkan ke komputer atau laptop yang akan melakukan net install. Lalu langkah selanjutnya yaitu pada saat posisi LAN terhubung ke komputer atau laptop yang melakukan net install, langkah selanjutnya adalah kita tekan tombol reset. Di sini ada tombol reset. Ya, ada keterangannya res. Ini bukan rest area ya. Ini adalah reset ya. Ada tombol reset. Ya, ini ditekan. Kebetulan tombol resetnya ini di dalam, jadi harus ditindik gitu ya. Di dalam. Dan sudah beberapa kali saya sarankan kepada teman-teman bahwa untuk nekannya ini jangan terlalu keras ya, asal ada bunyi klik gitu aja ya. Gini ya. Nah, itu ya, ada bunyi klik ya. Nah, ditekan dan ditahan. Ini pada saat posisi LAN terhubung ke LAN laptop atau LAN komputer yang akan melakukan install. Jadi LAN terhubung. Saya contohkan LAN terhubung. Ya, seperti ini. Kita colok. Lalu kita tekan dan tahan. Ya, kita tekan dan tahan ini ya. Lalu kita masukkan tombol power, kita masukkan powernya. Lalu kita setelah kita tekan dan tahan, kita colokkan powernya dan tunggu sampai Mikrotik itu terdeteksi di aplikasi net installnya di komputer. Kalau sudah terdeteksi Mikrotiknya, itu boleh dilepaskan tombol resetnya. Bukan boleh ya, memang harus dilepaskan tombol resetnya. Jadi langkahnya matikan semua dulu Mikrotiknya, adaptornya dicabut, LAN untuk yang ke AP juga dicabut ya. Lalu masukkan LAN ke komputer itu di Ether 1 internet. Yang posisi kalau Etherboardnya ada di Ether 1, lalu tekan tombol reset dan tahan. Ya, seperti itu. Ditahan, lalu masukkan powernya, adaptornya. Posisi adaptor sudah dicolok listrik, lebih enak. Lalu langsung ini dimasukkan untuk adaptornya gitu ya. Nanti di komputer itu, di aplikasi net install akan terdeteksi Mikrotiknya. Lalu langkah-langkah di komputernya, kita beralih ke tampilan komputer dan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Oh ya, ini pakai RB941, tentunya kita nanti akan mendownload aplikasi yang cocok dengan RB941 ya, untuk router OS-nya, untuk arsitekturnya gitu ya. Kita pakai yang mana saya jelaskan nanti
di komputer. Oke, langkah selanjutnya kita akan mendownload aplikasinya, aplikasi net installnya, dan juga file routernya, file router OS-nya yang akan kita masukkan baru ke Mikrotik RB941 tadi. Untuk mengetahui router OS yang mana yang cocok untuk 941, arsitekturnya yang cocok, maka kita harus mengetahui dia pakai arsitektur apa gitu ya. Arsitektur itu semacam Windows 7 misalkan, seperti itu ya. Ya kira-kira seperti itulah. Untuk lebih jelasnya kita Google aja spesifikasi 941-nya. Ya, jadi kita Google aja spesifikasi 941. Di sini saya merujuk pada web citraweb.com. Ya, kita bisa lihat sama saja sebenarnya 941 versi berdiri atau 941 versi tidur ya. TC. Oke wes. Ya, di sini produk kode 941 TC arsitektur. Nah, di sini ada arsitektur ya. SMIPS BE ya, atau kita cari 941 yang berdiri aja ya. 2ND ya. Ya, yang seperti ini. 941 2ND yang versi miring tidur yang saya pegang barusan. Di sini saya merujuk pada webnya mikrotik.co.id. Ya, sama saja SMIPS BE ya, arsitekturnya adalah SMIPS BE. Lalu kita akan mendownload aplikasi yang dibutuhkan untuk menet install Mikrotik. Downloadnya adalah di web mikrotik.com/download ya, seperti ini, mikrotik.com/download ya. Lalu kita pilih menu download arsip ya. Di sini kita disuguhkan pada halaman kita memilih OS yang versi berapa gitu ya, atau mau yang versi long time. Di sini biasanya kalau saya pakai yang stable aja, ya. Jadi teman-teman mau pilih stable atau long stripe juga terserah. Tapi kalau saya sih tidak memilih yang mana ini ada di bawah biasanya. Oh yes, long time dan stable aja pilihnya. Saya pilih stable. Di sini saya mau mendowngrade ya, dari 941. Jadi sekalian saya net install sekaligus saya downgrade ya. Jadi saya pilih yang stable release 3, lalu saya pilih yang versi 642.1 ya. Ya, 642 lah. 642.1 stable. Nah, yang ini kita pilih yang ini. Lalu kita sudah tahu arsitekturnya itu adalah SMIPS BE, maka kita cari yang router OS yang NPK, yang berakhiran NPK, dan tentunya yang SMIPS BE ya. Sebentar kita cari biar agak lama ya. SMIPS NPK. Nah, ini yang akan kita download, router OS SMIPS 642.1 NPK. Lalu kita klik biar di download. Nah, sebentar. Biasanya saya buatkan folder untuk filenya ini ya. Saya buatkan folder biar ngumpul sama aplikasi net installnya. Jadi saya buatkan folder saja dulu. Jadi aplikasi net installnya saya masukkan satu folder sama OS-nya ya, seperti itu. Saya simpan. Lalu kita pilih net install juga di bagian ini, di bagian release 6421 ini ya, net install. Teman-teman bisa pilih yang net install 642 zip ya. Jadi kalau mau pakai OS yang 642, jadi net installnya harus yang 642 gitu ya. Jadi sementara kita download dulu. Agak lemot ya jaringan saya karena saya pakai GSM. Nah,
Lalu hasil downloadnya nanti kita kumpulkan atau kita masukkan ke satu folder dengan router OS-nya. Lalu kita ekstrak di sini, ya, biar ngumpul. Ini adalah net install. Ya, langkah selanjutnya kita ubah IP LAN komputer kita. Nanti IP porting net installnya ini dibuat satu network dengan IP LAN. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan ubah IP LAN seperti mau setting access point itulah ya. Jadi kita bikin di sini misalnya 192.168.0.1 misalkan, subnet masknya 2222 dan lain sebagainya. Oke. Ya, di sini sudah IP-nya 192.168.2.1 gitu ya. Jadi kita buka net install, klik kanan dan run administrator. Ya. Tampilannya net install seperti ini. Nah, itu router OS langsung terdeteksi 642. Ya, di sini nanti MikroTik akan terdeteksi di bagian bawah harddisk ini. Untuk MAC address-nya akan terdeteksi di sini. Tapi sebelumnya kita pilih net porting, lalu kita centang pada port server enable, lalu kita isikan IP address yang satu network dengan IP address komputer, ya, yang ini. Ya. Yang satu network itu maksudnya ya kalau kayak gini ya bikin aja 192.168.0.2 gitu ya, berarti satu network. Itu aja. Jadi isi 192.168.0.2 02 apa ya? 0 apa di sini ya? Ya, 0 kayaknya. Ya, 01 di sini. Maka di sini saya pilih 02. Lalu kita oke. Langkah selanjutnya yaitu kita mengeksekusi sesuai dengan video sebelumnya. Matikan power MikroTik, cabut semua LAN kecuali LAN ke komputer di Ether 1 internet, Ether booting. Lalu tekan tombol reset dan tahan, lalu masukkan power gitu ya. Ya, seperti yang sudah saya praktekkan tadi, ini saya lakukan di luar kamera. Karena sulit juga kalau cuma satu orang. Maksudnya satu orang sambil ngerekam. Nah, itu ada bunyi. Kalau sudah terdeteksi di komputer, nanti tombol resetnya dilepas. Sebentar. Tuh sudah masuk ya. Tapi kelupaan barusan saya matikan. Lalu kita ulang lagi aja. Ya, networkingnya sudah tidak usah diisi. Kita ulang lagi. Adaptornya kena gesek. Jadi mati. Sebentar, saya masukkan lagi. Itu nanti sampai terdeteksi MAC address-nya di bawah tulisan harddisk. Baru tombol power yang ditekan itu boleh dilepas. Nah, itu sudah terdeteksi dan sudah saya lepas tombol resetnya. Power masih tetap nyambung ya. Lalu kita klik MAC address-nya di sini. MAC address MikroTik-nya ada tulisan label 941. Lalu karena saya sudah buat satu folder untuk file flash-nya, untuk router OS-nya NPK, ya, maka kita tinggal pilih router OS ini, lalu kita pilih ini lagi, kita pilih. Jadi kita pilih MAC address-nya, lalu kita pilih router OS yang akan dibuat nge-flash ya. Jadi nanti MikroTik ini akan di flash sesuai dengan versi router OS yang terdownload tadi. Nah, setelah terdeteksi seperti ini, ada tulisan ready, lalu kita klik saja install.
support version 6.4.4. Oh, berarti ini Mikrotik RB941 yang support dengan router OS mulai dari 6.4.5 ya. Jadi kita download aja. Ternyata ini Mikrotik 941 yang keluaran baru yang supportnya mulai 6.4.5. Jadi ada tulisannya seperti ini, board support version from 6.4.5. Jadi kita pilih saja mulai 6.4.5 di sininya. Rilisnya 6.4. Ya, mulai ini berarti ya 66445 SMIPS. Sebentar, SMIPS 645 NPK. Oke, kita download. Ya. Kita download, lalu kita pilih nanti yang 645 ya. Ini kan katanya gak mau ya. 645 ya. Oh, 645. Oke lah. Kita mulai yang 6.4.5. Oh, berarti 6.4.5 ini bisa. Ini 6.4.4 tidak mau dia. 6.4.5 guys. Atau mau kita coba yang long term 6.4.5. Nah, ini ada yang long term. Oke, kita coba yang long term saja. 6.4.5 SMIPS. Ya, yang ini, router 645 NPK. Sementara masih di-download, nanti akan tampil di net install juga. Ya, seperti ini. Ya, kita browse. Ya. Ini muncul SMIPS 6.4.5. Kita pilih 6.4.5, lalu kita install karena 941 ini tidak mau kayaknya pakai versi yang lebih lama dari 6.4.5. Nah, setelah format hard drive ya, ini jangan sampai kabelan lepas ya, kabelan power jangan sampai lepas, tunggu sampai selesai. Ya, dia masih memformat isi atau penyimpanannya di Mikrotik. Ya, dia sudah mulai mentransfer router OS-nya ke Mikrotik. Ya, done. Ada tulisan done, berarti sudah selesai. Maka Mikrotik akan melakukan restart, dan ini boleh ditutup. Dan kabelan itu yang di Mikrotik di Ether 1, Ether booting biasanya saya pindah ke Ether lain gitu ya. Biasanya saya pindah. Oke, saya pindah dulu ke Ether 4 karena ini cuma ada 4 Ether. Nanti kita akan buka inbox-nya. Ya. Di sini sudah terdeteksi 6.4.5 long term. Sebentar. Ya, seperti ini. Nah, biar full ya. Ada. Ya. Di sini terdeteksi IP-nya tetap masih standar, masih 0000. Loginnya jadi admin lagi, admin passwordnya kosong. Lalu kita masuk ke sini, ya seperti ini jadinya. Jadi masih kosongan ya teman-teman, masih kosongan. Ya, dan Mikrotik ini sudah siap di setting. Ya, karena ini dibuat seakan-akan Mikrotik baru, jadi saya reset aja. Saya reset configuration. Jadi ada default konfigurasinya nanti ya. Download backup, biarkan yang lain, nanti dia akan mendeteksi Ether 1 dan lain sebagainya. Sebentar, ini masih saya reset.
biar nanti pas dimasukkan ke komputer ke Winbox nanti dia minta reset, seakan-akan jadi mikrotik baru gitu ya. Oke, itu saja teman-teman, intinya belajar kita kali ini meninstall mikrotik menggunakan install gitu ya. Langkah-langkahnya juga dari awal, semoga teman-teman paham ya. Kalau Bapak paham, sambil lihat video, sambil lihat referensi versi tulisnya ya teman-teman, kan ada kan biasanya yang membuat tulisan cara net install langkah-langkahnya ya. Saya buat video ya biar santai aja ya. Untuk langkah-langkahnya bisa browsing pakai tulisan, lalu prakteknya sambil lihat video ini. Terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terlalu panjang. Saya membuat video ini biar teman-teman paham cara melakukan install sendiri, terutama dilakukan di mikrotik sendiri dulu ya. Ya, terima kasih, mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Saya Dimas Al-Faruq dari channel belajar Dimas Al-Faruq, Dimas Pecinta Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.